Bisakah kamu tidak terlalu lucu? Suling berkata tanpa daya, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang alkemis tingkat 1. Tidak mungkin kamu tidak mengenali apa itu, kan? Zheng Yan dan Suling sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dalam ingatan Suling, bakat bela diri Zheng Yan tidak buruk, dan bakat alkimianya tidak buruk. Buruk juga. Jadi, meskipun Zheng Yan masih muda, dia sudah diakui sebagai apoteker kelas 1 oleh Persekutuan Apoteker. Apoteker tingkat 1? Sial, Suling, kamu tidak menyebutkannya barusan, tapi aku hampir lupa bahwa saya seorang alkemis tingkat pertama. Dia segera bereaksi. Dengan ekspresi iri, Zheng Yan berkata, aku, Fatih Zheng, memang jenius sejati. Suling, dari mana kamu mendapatkan pil penguat asal kelas atas ini? Dia menatap Suling dengan serius dan berkata, pil penguat asal adalah ramuan kelas 2 dan pil yang Anda berikan kepada saya telah mencapai kualitas puncak. Jika Anda ingin membelinya, harganya setidaknya 10.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan aku menyempurnakannya? Suling menyipitkan matanya. Dengan senyum yang tak terduga di wajahnya, dia berkata, Fatih Zheng, sebaiknya kamu tidak mau memakannya. TSK, kamu memberikannya padaku. Bagaimana mungkin aku tidak mau memakannya? Sambil menghela nafas, Zheng Yan melemparkan pil penguat asal kelas atas ke dalam mulutnya. Pil itu larut saat memasuki mulutnya. Pil penguat asal kelas tertinggi ini memang berbeda. Efeknya sangat bagus. Saya merasa tubuh saya tiba-tiba penuh dengan kekuatan. Mengepalkan tinjunya dan merasakan energi yang melimpah di tubuhnya, kata Zheng Yan sambil tersenyum. Tentu saja. Itu 10.000 kristal mistik bermutu tinggi. Itu sangat berharga. Suling mendengus dan berkata, orang harus tahu bahwa dia secara pribadi mengarang pil penguat asal kelas atas. Selama proses pemurnian, dia secara pribadi mengontrol proporsi bahan obat yang digunakan. Efek obatnya pasti jauh lebih besar daripada pil penguat asal kelas atas biasa. Andai saja aku, Fatih Zheng, bisa menjadi alkemis tingkat tinggi. Pada saat itu, saya pasti akan memurnikan banyak pelet obat bermutu tinggi untuk Anda makan. Saya juga akan memberi Anda satu porsi sehingga Anda dapat memakannya sesuka Anda, dan memakannya sesuka Anda. Mendesah tak berdaya, Zheng Yan menghela napas dengan emosi. Dia hanya refiner pil tingkat 1 sekarang, dan dia bahkan tidak bisa membuat pil penguat asal. Baiklah, Fatih Zheng. Aku, Suling, akan puas jika kamu memiliki hati seperti ini. Hidung Suling menjadi masam. Dia telah mengenal Fatih Zheng selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Fatih Zheng di masa lalu, dia pasti sudah dipukuli olehnya. Bahkan sekarang, di jantung Fatih Zheng, Suling masih punya tempat. Memikirkan hal ini, Suling mengeluarkan pil dari dadanya dan melemparkannya ke arah Zheng Yan, sambil berkata, gendut, ini untukmu. Zheng Yan tertegun. Dia menerima pil dari tangannya dan dengan santai meliriknya. Ketika dia melihatnya, dia tertegun. Ini? Zheng Yan sangat terkejut. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa berbicara. Diam. Bukankah itu hanya pil jiwa roh kelas tertinggi? Tersenyum pahit tanpa daya, Suling dengan cepat berkata, mengapa kamu tidak menyimpan pilnya? Bagus. Pada saat ini, Zheng Yan sedikit panik. Pil roh adalah pil tingkat 3 dan kualitasnya pil roh di tangannya telah mencapai kualitas puncak. Efek dari soul dan terlalu spesial. Pil roh hanya berguna bagi alkemis, tetapi bukan seniman bela diri. Bagi seorang alkemis yang kekuatan jiwanya lebih rendah dari tingkat 3, pil roh praktis adalah harta yang tak ternilai harganya, dan mendapatkannya adalah keinginan para alkemis itu. Sedangkan untuk spirit pil kualitas terbaik, itu adalah harapan yang luar biasa bagi para alkemis biasa itu. Tidak peduli berapa banyak kristal mistik tingkat tinggi yang bersedia dibelanjakan oleh para alkemis yang belum mencapai tingkat 3, mereka akan merasa sulit untuk membeli pil roh jiwa tingkat atas. Suling, terima kasih. Kejutan yang Anda berikan kepada saya terlalu besar. Kamu tahu apa? Kekuatan jiwaku hanya berjarak 1 langkah dari peringkat kedua, tetapi sangat sulit bagiku untuk menembus kemacetan ini. Namun, saya percaya bahwa sekarang saya memiliki pil jiwa roh tingkat tertinggi ini, pasti tidak akan sulit bagi kekuatan jiwa saya untuk mencapai peringkat kedua. Pada saat ini, Zheng Yan sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Suling akan benar-benar memberinya pil roh kelas atas.
Untuk Zheng Yan saat ini, pil roh kelas atas seperti batu bara di salju. Selama kekuatan jiwanya menembus ke peringkat kedua, Zheng Yan akan dapat mengikuti ujian untuk menjadi alkemis peringkat kedua. Cukup, apakah Anda bahkan perlu berterima kasih kepada saya atas hubungan kita? Melambaikan tangannya dengan santai, Su Ling berjalan ke depan dan menepuk bahu Zheng Yan. Lalu dia berkata, yakinlah, selama aku, Su Ling, bisa makan satu gigitan di masa depan, aku pasti tidak akan membuatmu mati kelaparan. Aku, Su Ling, bersumpah. Baiklah. Mendengar janji Su Ling, Zheng Yan langsung menganggukkan kepalanya dengan berat. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi pada Su Ling, dia bisa merasakan bahwa Su Ling ini memang telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Apalagi saat itu datang ke basis kultivasi temperamen. Ling lihat. Pertempuran berakhir. Pada saat ini, Su Yunshan yang berdiri di samping Su Ling tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Su Ling terkejut. Pada saat yang sama, Du Yanshan, yang telah menonton dari jarak yang tidak terlalu jauh, berjalan menuju panggung bela diri dengan langkah cepat. Pemenangnya, Yang Wudi. Dengan senyuman di wajahnya, Du Yanshan mengagumi pemuda tampan di arena saat dia mengumumkan ini. Yang Wudi. Su Ling terkejut sesaat. Dia menoleh untuk melihat ke arah Su Yunshan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, apakah dia putra wali kota-kota Yangzhou? Itu benar. Itu dia. Dia menatap Su Ling dengan serius dan berkata, Yang Budi ini adalah seorang jenius yang terkenal di kota Yangzhou. Dia 1 tahun lebih tua darimu. Beberapa waktu yang lalu, dikatakan bahwa kultivasinya mencapai alam asal tingkat kedua. Desir. Su Ling hanya bisa menghirup udara dingin saat mendengar ini. Dia cukup terkejut di dalam hatinya ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, jika dia menembus alam asal tingkat kedua sebelumnya, maka Yang Wudi seharusnya memiliki kekuatan alam asal tingkat ketiga sekarang, dan bahkan bisa menandingi hingga kekuatan alam asal tingkat keempat. Saat ini, wajah Su Ling berubah serius. Dia jelas tahu bahwa dengan kultivasinya saat ini di alam penyempurnaan tubuh tingkat 6, selain semua kartunya, termasuk teknik serangan jiwa, paling banyak dia bisa bertarung melawan seseorang di alam asal tingkat 3. Berdiri di atas panggung, Yang Wudi memasang ekspresi tenang. Ada senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Merasakan tatapan Su Ling, dia tidak bisa menahan senyum. Setelah itu, dia sedikit mengangguk ke arah Su Ling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu adalah Su Ling? Mendengar ini, Su Ling tertegun sejenak. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, kamu kenal aku? Saya mendengar tentang kakak laki-laki Anda dan Wu Chen di kota Yangzhou. Saya berasumsi bahwa kakak senior Anda akan berpartisipasi dalam ujian Akademi Martial Pil sore ini. Yang Wudi tersenyum samar. Dan dengan tenang berkata, kakak senior Anda melakukannya memang pantas dikagumi orang lain dengan keahliannya yang saleh dalam alkimia. Setelah memuji dan Wu Chen di depan Su Ling, Yang Wudi tertawa, lupa memperkenalkan diri, nama saya Yang Wudi dan saya dari kota Yangzhou. Mendengar pengenalan diri Yang Wudi, orang-orang di sekitar arena tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berpikir, tidak heran Yang Wudi ini begitu kuat, jadi dia adalah wali kota-kota Yang You dan putra Yang Zhen. Karena Yang Wudi memiliki kekuatan alam asal di usia yang begitu muda, masa depannya pasti tidak terbatas. Itu benar. Apalagi ayah Yang Wudi adalah wali kota-kota Yangzhou. Sejak muda, Yang Wudi telah berlatih teknik tingkat tinggi, jadi secara alami, kekuatannya lebih kuat dari prajurit biasa. Kota Yangzhou terletak di dekat kota Qingyang, tetapi dibandingkan dengan kota Qingyang, kota Yangzhou jauh lebih makmur. Yang Wu adalah putra Yang Zhen, dan dia menerima pendidikan terbaik sejak dia masih muda, serta teknik kultivasi tingkat tinggi. Dikatakan bahwa Yang Zhen memberikan satu-satunya teknik kultivasi tingkat surga kepada Yang Wudi untuk mengasuhnya. Adapun Yang Wudi, dia memang memenuhi harapan semua orang. Di usia muda, dia melangkah ke alam asal. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dalam waktu dekat, dia pasti akan melangkah ke kekuatan asli, atau bahkan alam surga, dan menjadi penguasa suatu negeri. Su Ling, aku menantikan penampilanmu selanjutnya. Untuk pujian dari semua orang, Yang Wudi hanya tersenyum. Cahaya di matanya menyala seolah dia sedang menatap Su Ling. Dia berkata dengan nada serius, jangan mengecewakanku. Kemudian, Yang Wudi melompat turun dari arena. Sosoknya yang sombong dan menyendiri melintas dan menghilang dari pandangan semua orang. Yang Wudi ini memiliki temperamen yang baik.
Tapi sayangnya, bakatnya sangat biasa dan di masa depan, dia paling banyak akan melangkah ke alam surga. Suling hanya bisa menyipitkan matanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata dalam hati, jika dia bisa mempertahankan mentalitasnya, di masa depan, saya bisa memberinya nasihat agar dia bisa menerobos ke yin alam yang, dan bahkan melangkah ke alam legendaris, alam penguasa manusia. Jika orang lain tahu tentang apa yang dipikirkan Suling, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, Suling hanyalah seekor semut di alam penyempurnaan. Cepat dan mulai pertandingan berikutnya. Babak pertama ujian Pavilion Raja Pedang harus berakhir pagi ini. Melihat sosok Yang Wudi yang menghilang, Du Yanshan tidak bisa menahan senyum, dan berpikir dalam hati, sepertinya Pavilion Raja Pedang benar-benar berhasil merekrut bibit yang bagus kali ini. Sayang sekali Pavilion Raja Pedang hanya merekrut satu orang, jika tidak, saya sangat ingin merekrut beberapa orang lagi. Segera, Du Yanshan mengalihkan pandangannya ke arah Suling. Saat ini, dia semakin penasaran dengan Suling. Dia tidak bisa mengerti. Seseorang seperti Yang Wudi, yang berada di alam asal, dapat dengan mudah menghancurkan Suling dengan satu tangan. Mengapa dia memperlakukan Suling sebagai lawannya? Ini sangat aneh. Mungkinkah? Hati Du Yanshan tenggelam. Dia tidak bisa menahan tawa beberapa kali dan berkata, Suling ini pasti memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Suling yang berdiri tidak jauh dari arena memiliki persepsi yang kuat. Saat Du Yanshan menjadi tertarik padanya, Suling merasakan bahwa Du Yanshan memperhatikannya, tetapi dia tahu bahwa Du Yanshan tidak bermaksud jahat. Adapun San Qian, sejak San Qian mengungkapkan niat membunuhnya. Bahkan mereka yang ingin membunuhku tidak memiliki akhir yang baik. Kilatan dingin melintas di kedalaman mata Suling. Dia menatap San Qian dengan dingin. Setelah itu, dia dengan lembut terkekeh beberapa kali dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. San Qian tidak memiliki persepsi menakutkan seperti Suling. Meskipun dia merasa ada seseorang yang memusuhi dia tidak tahu siapa itu. Pada saat ini, suara pertempuran bergema dari Martial Stage, dan segera, seseorang dikalahkan. Suling menggunakan kekuatan jiwanya dan dengan santai melirik arena. Hanya ada dua ahli pemurnian tubuh yang bertarung, jadi Suling tidak tertarik dengan pertarungan semacam ini. Yang terkuat hanya berada di tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan tubuh. Namanya Wang Huan, dan dia adalah pria yang kuat dengan kulit kecoklatan dan beberapa rantai hijau besi melilit tubuhnya. Sepasang matanya hitam seperti tinta, membuat orang bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Suling tidak bisa menahan cemberut. Saat dia melihat Wang Huan, dia menjadi tertarik padanya. Dia kemudian melihat Penatua Agung dan Suhai di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Agung, apakah Anda tahu siapa dia? Aku tidak tahu. Suhai menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi serius, dia berkata dengan suara rendah, melihatnya, dia seharusnya keluar dari penjara. Namanya Wang Huan. Ayahnya adalah Wang Po, dan ayahnya pernah menjadi jenderal terkenal di ibu kota kekaisaran. Belakangan, karena dia telah melakukan pengkhianatan, Wang Po dieksekusi, dan seluruh klan Wang dihancurkan. Adapun Wang Huan, dia telah diturunkan menjadi budak. Lihat saja tanda di wajahnya. Tanda itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh budak. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka hapus sepanjang hidup mereka. Tiba, suara samar terdengar di samping telinga Suling saat dia menjelaskan. Suling tertegun sejenak. Dia berbalik dan menatap orang yang berbicara, Kakak Qian Luo, bagaimana kamu tahu semua ini? Orang yang berbicara adalah Li Qian Luo. Mendengar pertanyaan Suling, Li Qian Luo mau tidak mau tersenyum dan bertanya, apakah kamu tahu siapa Wang Po? Pada saat ini, Su Yunshan, yang berdiri di samping Suling, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Wajahnya penuh keterkejutan saat dia berkata, Wang Po, orang nomor 1 di peringkat pertempuran Zhenwu. Itu benar. Li Qian Luo, yang memiliki wajah yang sangat tampan, segera mengangguk ke arah Su Yunshan dan berkata, orang yang selalu mendominasi peringkat pertempuran Zhenwu adalah ayah orang ini, Wang Po. Dikatakan bahwa Wang Po memiliki kekuatan yang setara dengan alam surga ahli. Mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Suling berangsur-angsur menghilang saat dia mengungkapkan sedikit rasa hormat. Di seluruh kekaisaran Lanqing, yang pertama adalah peringkat alam asal. Itu adalah daftar yang secara khusus ditujukan untuk para ahli alam asal. Yang kedua adalah peringkat prajurit Zhenwu, yang dirancang khusus untuk prajurit dari kekuatan asli.
Dalam dua daftar ini, hanya peringkat 1000 teratas yang akan dicantumkan. Jika kekuatan seseorang melebihi 1000, mereka tidak akan muncul di papan peringkat. Kekuatan yang menghasilkan dua peringkat ini adalah kekuatan yang telah menciptakan pavilion rahasia surgawi, dan mereka sangat dipercaya oleh semua seniman bela diri. Dikatakan bahwa pavilion rahasia surgawi mengetahui segalanya. Dengan demikian, banyak seniman bela diri akan tertarik pada peringkat pavilion rahasia surgawi. Sebagai Jenderal Kekaisaran Lan Qing, Wang Po sebenarnya mampu menempati posisi nomor 1 di peringkat perang bela diri sejati. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Wang Po. Meskipun Su Ling adalah penguasa lapisan surgawi ke-9 di kehidupan sebelumnya dan kekuatannya cukup untuk memandang rendah siapapun, dia hanya seekor semut di alam penyempurnaan tubuh dalam kehidupan ini. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Wang Huan ini sebenarnya adalah seseorang dari klan terkenal. Saat ini, Su Ling menyipitkan matanya dan menatap Wang Huan yang berdiri di arena. Di dalam hatinya, rasa hormat lahir saat dia berbicara dengan suara rendah. Haha, apakah kamu tahu siapa Wang Huan sebelum dia diturunkan menjadi budak? Li Qianluo tiba-tiba tersenyum dan sengaja bertanya dengan nada misterius. Aku tidak tahu. Ekspresi Su Ling serius saat dia menggelengkan kepalanya. Melihat Su Ling terus menggelengkan kepalanya, Li Qianluo tersenyum dan hendak menjawab pertanyaan Su Ling. Tetapi pada saat ini, Su Yunshan, yang memiliki ekspresi berat, berbicara lebih dulu. Jika dia adalah putra Wang Po, Wang Zizong, maka dia adalah orang yang pernah menempati posisi pertama pada proklamasi pembebasan. Su Yunshan adalah orang pertama yang menjawab pertanyaan Su Ling. Ini menyebabkan Li Qianluo mengungkapkan ekspresi tak berdaya dan dia dengan cepat menambahkan, itu benar. Nama asli Wang Huan adalah Wang Zihui. Di ibu kota, dia adalah jenius paling terkenal. Ketika dia berusia 20 tahun, dia menjadi peringkat teratas dari alam asal. Inkuisisi surga itu? Setelah mendengar tentang kejeniusan yang paling terkenal, Su Ling tiba-tiba teringat pada Sang Tian dan dengan penasaran bertanya, bukankah dia jenius yang paling terkenal? Apa Sang Tian Wen bahkan layak dibandingkan dengan Wang Zihuai? Di masa lalu, ketika ada Wang Zihuai, Sang Tian Wen bukan apa-apa. Sangat disayangkan sekali keluarga Wang dihancurkan, Wang Zizong akan diturunkan menjadi seorang budak dan dia harus mengubah namanya menjadi Wang Huan. Li Qianluo tiba-tiba mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu mengapa Wang Huan hanya berada di tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan tubuh, tetapi saya merasa dia tidak sesederhana kelihatannya. Ternyata Wang Zizong dan Sang Tianwen jenius selama periode yang sama, tetapi Wang Zizong bahkan lebih kuat. Belakangan, karena keluarga Wang dihancurkan, Wang Po dibunuh, dan Wang Zizong mengganti namanya menjadi Wang Huan. Kecuali seseorang lumpuh, ranah kultivasi seorang seniman bela diri pasti tidak akan jatuh tanpa alasan. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencoba dan mencari tahu alasan mengapa kekuatan Wang Huan melemah. Namun, ketika kekuatan jiwanya mendekati Wang Huan, itu ditolak oleh tatapan tajam dari Wang Huan. Pada saat ini, Wang Huan yang berdiri di arena tidak berekspresi. Matanya setajam pisau saat dia dengan dingin menatap Su Ling, yang tidak jauh dari sana. Wang Huan tingginya 1,8 meter. Dadanya yang telanjang terbungkus rantai biru. Tubuhnya yang tinggi dan berotot membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan perlahan berkata, kamu adalah Su Ling? Ya. Pada saat ini, dia sedang ditatap oleh Wang Huan, menyebabkan hatinya bergetar. Sebagai seorang penyuling pil, dia langsung merasa bahwa Wang Huan di depannya ini pasti memiliki kekuatan jiwa yang tidak kalah dengan miliknya. Dan Wu Chen adalah kakak laki-lakimu? Suaranya sedikit serak dan mata Wang Huan bersinar karena kegirangan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Su Ling menganggukkan kepalanya dan bertanya dengan suara yang dalam, apa urusanmu dengan kakak laki-lakiku? Wang Huan menatap Su Ling dalam-dalam sejenak. Kemudian, dia melompat turun dari arena dan berjalan menuju kerumunan, menunggu pertandingan berikutnya. Sungguh orang yang sombong. Tertawa ringan, Su Ling berkata begitu. Tentu saja. Pada masa itu, ketika Wang Huan masih menjadi Wang Zizong, dia adalah jenius paling terkenal di kota kekaisaran. Banyak orang bahkan berpikir bahwa Wang Huan akan menggantikan Wang Po dan menjadi jenderal besar kekaisaran Lan Qing. Meskipun demikian dia telah diturunkan menjadi budak, bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga terkenal. Li Qianluo berkata sambil menatap Wang Huan dengan mata penuh kekaguman. Itu masuk akal. Setelah mendengar penjelasan Li Qianluo, Su Ling hanya bisa menganggukkan kepalanya.
Orang seperti Wang Huan memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Pertandingan selanjutnya, Suling melawan Lin Feng. Saat Suling dan Li Qianlou sedang berbicara, sebuah suara jernih tiba-tiba terdengar. Dalam sepersekian detik, hampir semua orang di seluruh bidang pelatihan seni bela diri secara bersamaan menoleh ke arah Suling. Apakah akhirnya giliran Suling untuk bertarung? Selanjutnya, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Ini jelas merupakan pembantaian sepihak. Untuk Lin Feng. Sebelumnya, Suling terlalu sombong, berani menerima tantangan Lin Feng. Dia hanya mencari kematian. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah berlutut di kaki Lin Feng, memohon belas kasihan. Berlutut? Haha. Saat ini, bahkan jika Suling berlutut dan memohon belas kasihan, Lin Feng pasti tidak akan mengampuni nyawa Suling. Suling begitu sombong dan kejam barusan. Dia berani membunuh Lin Kuang di depan Lin Feng. Apakah menurutmu Chou Lin Feng ini tidak akan membalas dendam? Memikirkan tentang tatapan enggan Lin Kuang ketika dia meninggal, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dari mana Suling mendapatkan keberanian untuk benar-benar menolak permintaan Lin Feng untuk langsung membunuh Lin Kuang? Orang harus tahu bahwa meskipun Lin Kuang bukan keturunan langsung dari keluarga Lin dan tidak berstatus tinggi, Lin Kuang tetaplah seseorang yang dekat dengan Lin Feng. Seperti kata pepatah, pukul seekor anjing dan Anda harus melihat pemiliknya. Dalam keadaan seperti itu, apakah Lin Feng akan melepaskan Suling dengan mudah? Selain itu, sudah ada kebencian antara Suling dan Lin Feng. Dalam pertempuran berikutnya, jika Lin Feng tidak menyiksa Suling, menyebabkan dia berharap dia mati, itu sudah dianggap cukup baik. Ling Er, kamu. Su Yunshan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tapi saat ini, tidak jauh, Lin Feng sudah melompat ke arena. Ekspresinya dingin dan sangat bangga, dan seringai mengejek muncul di wajahnya yang dingin. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke leher Suling. Melihat Lin Feng yang berdiri di panggung bela diri, Suling tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian memandang Su Yunshan dan berkata dengan acuh tak acuh, putramu pasti tidak akan kalah. Mendengar ini, meskipun Su Yun senang, dia tahu bahwa meridian Suling telah dibuka hingga saat ini. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, tidak peduli seberapa keras Suling berusaha, dia jelas bukan tandingan Lin Feng. Lagi pula, Lin Feng saat ini berada di lapisan penyempurnaan tubuh ke-9. Ketika dia memikirkan kemungkinan kematian Suling di tangan Lin Feng, dia sudah naik ke arena. Jika kamu sangat mengkhawatirkannya, maka kamu bisa naik dan menariknya ke bawah, dan membuatnya langsung mengaku kalah. Dia tahu bahwa Su Yun sangat mengkhawatirkan keselamatan Suling, dan berkata, melarikan diri dari martial stage, jika kita tidak bertahan, setidaknya dia masih bisa hidup. Mendengar kata-kata Li Qianluo, Su Yunshan terkejut. Dia menoleh dan menatap pemuda yang sangat tampan di sampingnya untuk waktu yang lama sebelum menjawab, seorang pria memiliki ambisi di mana-mana. Jika kamu takut mati, lalu pria seperti apa kamu? Li Qianluo tertawa, dia tahu Su Yun telah memikirkannya, dan segera, dia mengalihkan pandangannya ke panggung Dou, dan pada saat ini, kiroh mendalam yang mengerikan langsung tersapu. Dari saat Suling melangkah ke arena, di dalam hati Lin Feng, dia telah mengumumkan kematian Suling. Ya, dari awal hingga akhir, Lin Feng tidak pernah menempatkan Suling di matanya. Dia hanya sepotong sampah, hanya di tingkat keempat dari alam penyempurnaan tubuh. Apa yang dia hargai? Sampah semacam ini tidak layak menjadi lawan Lin Feng. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak melakukannya. Hehe, tapi aku sangat terkejut, kamu benar-benar berhasil membunuh sampah itu, Fierce Demon. Tapi Fierce Demon hanya memurnikan tubuh tingkat ke-7, dibandingkan denganku, dia jauh lebih lemah. Mata Lin Feng langsung berubah dingin. Dia menatap Suling dan berkata, selanjutnya, kematian akan menjadi mimpi untukmu. Kamu banyak bicara omong kosong. Suling tidak peduli dengan kata-kata kasar Lin Feng. Dia hanya tersenyum dan berkata, cepat dan bergerak. Jangan buang waktu semua orang di sini. Kamu mencari kematian. Mendengar ini, Lin Feng langsung marah. Dia awalnya ingin Suling hidup sedikit lebih lama, tapi sekarang dengan sikap sombong Suling, dia sangat muak. Dia menginginkan kematian Suling. Dia harus membuat Suling hidup lebih buruk daripada kematian. Dia harus membiarkan Suling menderita rasa sakit yang luar biasa, dan kemudian dia akan membiarkan Suling mati dengan mengenaskan. Pada saat ini, Lin Feng dipenuhi dengan kebencian saat menatap Suling. Dia ingin membiarkan Suling mengalami siksaan paling menyakitkan di dunia.
Tinju petir bergegas. Dalam sepersekian detik, Lin Feng tiba tepat di depan suling. Kecepatannya sangat cepat, dan udara dipenuhi dengan suara ledakan dan getaran. Fiuh! Angin dari kepalan tangan Lin Feng menyapu dada suling. Tinju Lin Feng seberat guntur, menghantam keras ke arah dada suling. Itu terlalu cepat. Pada saat itu, pukulan berat Lin Feng terlalu cepat. Itu membuat para penonton tercengang, dan mereka bahkan tidak dapat menangkap jejak serangan tinju Lin Feng. Pukulan ini mungkin cukup untuk membunuh suling. Tidak. Baru saja, Lin Feng mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan suling mati. Karena, dia ingin menyiksa suling ke titik di mana dia ingin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dan biarkan suling merasakan siksaan paling menyakitkan di dunia. Orang-orang di bawah arena sudah terperangah. Lin Feng memang ahli di lapisan penyempurnaan tubuh ke-9. Dia bisa langsung meledak dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Bumi yang mengerikan Xuan Qi menyembur dengan gila-gilaan dari laut Qi Lin Feng dan mendatangkan malapetaka di panggung pertempuran. Pakaian suling bergemerisik saat dia menghadapi tinju Lin Feng yang hendak memukulnya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Di mata banyak orang, suling pasti takut dengan pukulan Lin Feng. Kalau tidak, mengapa suling tidak mengelak? Mungkinkah suling ingin memblokir pukulan langsung Lin Feng? Benar-benar lelucon. Itu sangat lucu. Suling hanyalah sepotong sampah, hanya tubuh yang menyempurnakan tingkat keempat. Ingin memblokir kepalan kekuatan penuh dari pemurnian tubuh tingkat ke-9, itu tidak mungkin. Bajingan ini, apakah kamu masih tidak mengelak? Mungkinkah dia benar-benar ingin menerima pukulan langsung Lin Feng? Gila. Dia gila. Jika dia bisa menerima pukulan Lin Feng, aku akan memeras kepalanya dan menggunakannya sebagai urinoir. Seorang pria muda dengan mulut tajam dan pipi monyet berteriak dengan jijik. Tepat pada saat ini, tinju berat Lin Feng bergemuruh saat menabrak suling. Dia sebenarnya tidak menghindar. Haha, aku khawatir kamu bahkan tidak tahu bahwa pukulanku ini telah mencapai kekuatan 9 kilin. Sambil mencibir, Xuan Qi di tubuh Lin Feng bergerak gila-gilaan. Tinjunya yang berat seperti petir karena langsung menabrak tubuh suling. Hampir pada saat yang sama, suling, yang memiliki ekspresi tenang, mengeluarkan pedang surgawi desolate di belakang punggungnya saat pukulan berat Lin Feng mendarat. Ledakan. Saat pukulan berat Lin Feng jatuh, guntur dan kilat di sekelilingnya ditarik, melepaskan kilat dan api. Pedang surgawi desolate di tangan suling mampu menahan pukulan berat Lin Feng, tapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ah! Bagaimanapun, itu hanya daging dan darahnya. Tinju kanan Lin Feng sangat ganas, tapi itu juga tidak ada bandingannya dengan pedang surgawi desolate. Ketika dia menggunakan semua kekuatannya dengan tinjunya yang berat dan memukul tubuh desolate Heavenly Sword, dia secara alami harus menahan kekuatan pantulan dari desolate Heavenly Sword. Ekspresi sengit muncul di wajahnya dan matanya merah. Dia menatap suling dan berkata dengan suara galak, "Aku akan membunuhmu, aku harus membunuhmu." Lin Feng tidak pernah menduga bahwa desolate Heavenly Sword di tangan suling akan sangat tangguh. Namun, dia ingat bahwa desolate Heavenly Sword telah dibeli oleh Dan Wuchen. Baru sekarang dia mengerti bahwa Dan Wuchen, orang terkutuk itu, telah membeli pedang desolate surgawi untuk suling. Dunia luar selalu mengatakan bahwa suling adalah adik laki-laki Dan Wuchen. Pada awalnya, Lin Feng tidak ingin mempercayai ini, tetapi setelah melihat pedang surgawi desolate di tangan suling, dia yakin. Tidak hanya adik laki-laki suling Dan Wuchen, dia juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Dan Wuchen. Mempertimbangkan hal ini, kebencian di mata Lin Feng semakin meningkat. Jika suling cukup beruntung untuk melarikan diri, maka suling mungkin menjadi eksistensi yang tidak mampu dia sakiti di masa depan. Cara terbaik untuk membunuh musuh adalah dengan membunuh mereka dalam buayan. Tiba-tiba, telapak tangan Lin Feng bergetar saat Xuan Qi menyembur keluar. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu bajingan, kamu tidak bisa dibiarkan hidup." Ledakan. Dalam sepersekian detik, Lin Feng menyerang ke depan dengan kecepatan secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah tidak jauh dari suling. Mati! Dia menatap suling dan berteriak, "Ada total 9 tahap dari Rushing Thunder Fist. Langkah yang saya gunakan sekarang hanyalah tahap pertama, dan sekarang pukulan ini adalah tahap ke-7. Jadi bagaimana jika Anda memiliki desolate pedang surgawi? Pukulan ini cukup untuk membunuhmu. Sepertinya kamu masih belum menyadari perbedaan antara kamu dan aku."
Melihat Lin Feng yang meraung gila-gilaan, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia merasa Lin Feng sangat lucu. Segera, ekspresinya menjadi dingin ketika dia berkata dengan suara rendah, "Telapak tangan pertama seni pemurnian darah, bulan bunga cermin." Begitu Su Ling menyelesaikan kalimatnya, lapisan tipis kabut putih muncul di seluruh arena. Segera setelah itu, ada beberapa hantu yang terus terjalin satu sama lain, menyebabkan seseorang merasa terpesona. Tetapi pada saat ini, Lin Feng telah melepaskan tahap ketujuh dari tinju petir bergegas dan tiba di depan Su Ling. Lin Feng hanya bisa merasakan matanya menjadi buram, tetapi dia masih menggigit lidahnya dan berteriak, "Kamu tidak memiliki keterampilan, hancurkan!" Dengan itu, ki mistis di tubuh Lin Feng menyembur keluar seperti orang gila saat dia memukul dengan keras. Seketika, ruang di sekitarnya tampak terkoyak saat bergetar tanpa henti. Setelah itu, dengan bang, Lin Feng dikirim terbang mundur, wajahnya menjadi pucat pasi saat dia memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Langkah kedua dari teknik 9 pedang surgawi mistik, bayangan soliter. Pada saat yang sama Lin Feng dikirim terbang, gambar pedang muncul di garis pandangnya, tumpang tindih dengan gambar pedang lainnya. Seolah-olah ilusi telah muncul di garis pandangnya. Pada saat ini, Lin Feng mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah bajingan di depannya adalah Su Ling? Bagaimanapun, Lin Feng adalah seorang ahli di lapisan penyempurnaan tubuh ke-9. Meskipun kekuatan jiwanya tidak kuat, pada saat ini dia bisa merasakan bahwa bayangan pedang itu tidak biasa, terutama energi mendalam yang menakutkan yang terkandung di dalam bayangan pedang. Mustahil! Mustahil! Sampah terkutuk ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya seorang ahli di alam penyempurnaan tubuh tingkat 9 dan saya hanya selangkah lagi dari alam asal. Jika sampah ini bisa mengalahkanku, bukankah itu berarti dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam asal? Darah di dadanya mendidih saat Lin Feng menatap dingin ke bayangan di depannya. Kemarahan di hatinya telah lama mencapai puncaknya. Dia tidak mau. Dia sangat marah. Mengapa sampah seperti Su Ling menjadi lebih kuat darinya? Su Ling, kau sampah sialan, semut, kau memaksaku melakukan ini. Tiba-tiba, Lin Feng berdiri, mengeluarkan pil dari dadanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu larut saat memasuki mulutnya. Dalam sekejap, ki mendalam bumi yang mengerikan mengamuk melalui lautan ki Lin Feng, diikuti oleh basis kultivasi Lin Feng, menyebabkan perubahan yang mencengangkan. Hanya dengan mengandalkan pedang kebenaran ini, kamu pikir kamu bisa melukaiku? Hehe, itu hanya angan-angan. Lin Feng tiba-tiba tertawa dingin dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Xuan Qi yang kuat mengembun di tengah telapak tangannya. Kemudian, pemandangan yang luar biasa tiba-tiba muncul pada saat ini. Pedang Su Ling menebas 3 bayangan pedang dan mereka benar-benar ditangkap oleh tangan kosong Lin Feng. Setelah itu, terdengar suara, ledakan, dan ketiga bayangan pedang itu langsung hancur. Bahkan energi pedang yang terkandung dalam proyeksi pedang tercabik-cabik oleh Lin Feng. Saat dia berdiri di kejauhan, Su Ling melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri dan tidak bisa menahan cemberut. Dengan kekuatan jiwa kelas 2 puncaknya dan persepsinya yang kuat, dia dapat dengan jelas melihat perubahan situasi di hadapannya. Selain itu, dia juga seorang alkemis dan secara alami tahu ramuan apa yang baru saja dikonsumsi Lin Feng. Pil tier 4, Bone Corrosion Pill, dapat meningkatkan kekuatan orang yang mengkonsumsinya beberapa kali lipat, tetapi pada saat yang sama, orang yang mengkonsumsinya harus menanggung rasa sakit akibat kerusakan tulang, dan jika itu serius, mereka bahkan mungkin mati. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada makhluk jahat di tangan Lin Feng. Segera, ekspresinya menjadi dingin. Tatapan Su Ling berubah suram saat dia menatap Lin Feng dengan dingin. Dia kemudian berteriak, "Sepertinya kamu akan mati-matian untuk membunuhku." Haha. Su Ling, kau sampah terkutuk. Saya awalnya membeli pil itu untuk menangani Yang Wudi. Tapi sekarang sepertinya aku masih harus menggunakan pil itu untuk membunuhmu. Membiarkanmu terus hidup adalah ancaman yang terlalu besar bagiku. Setelah mengeluarkan beberapa tawa keras, tubuh Lin Feng bergetar hebat. Xuan Qi di tubuhnya memang meningkat beberapa kali dibandingkan sebelumnya. Kultivasi yang baru saja dicapai Lin Feng hanyalah level 9 dari alam penyempurnaan tubuh. Tapi sekarang, setelah mengambil Bone Corrosion Pellet, kultivasinya langsung naik ke alam asal tingkat 2. Pada saat itu, kekuatannya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Su Ling, mati!
Lin Feng tidak ragu menggunakan pil korosi tulang untuk melukai yayasannya sendiri. Dia harus membunuh Suling. Matanya sedingin es saat dia menatap Suling dan berkata, "Nanti, aku akan membiarkanmu merasakan keputusasaan." Ledakan. Saat Lin Feng menyelesaikan kalimatnya, Xuan Qi yang kejam menyembur keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Segera, dia bangkit dari tanah, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia menghilang dari arena. Pada saat ini, penonton di bawah arena semuanya tercengang. Suling sebenarnya baru saja mengalahkan Lin Feng. Dan, seseorang harus tahu bahwa pil yang telah dimakan Lin Feng adalah pil korosi tulang. Meskipun itu dapat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri untuk waktu yang singkat, setelah efek dari pil itu akan menyebabkan kerusakan parah pada bela diri. Tubuh artis. Seberapa kuat Suling? Dia benar-benar bisa memaksa Lin Feng untuk menggunakan kartu trufnya, dan bahkan menghancurkan fondasinya sendiri. Pada saat ini, semua orang memandang Suling dengan ekspresi terkejut. Dia jelas-jelas berada di level 4 Body Refinement Realm beberapa hari yang lalu, tapi dia baru saja memaksa Lin Feng untuk mundur, dan bahkan memaksa Lin Feng untuk menggunakan kartu trufnya melawan Yang Wudi. Apa sebenarnya yang dialami orang ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Satu serangan pedang telah membunuh hantu itu dan sekarang dia memaksa Lin Feng mundur. Selanjutnya, Lin Feng mengungkapkan kartu trufnya sebelumnya. Suling bukan sampah. Omong kosong. Dengan kekuatan Suling saat ini, dia pasti dekat dengan alam asal. Selain itu, tidakkah kamu mendengar Lin Feng mengakuinya sendiri? Kekuatan Suling cukup untuk melawan seorang ahli alam asal. Benar-benar tak terbayangkan. Penonton di bawah arena sebagian besar berasal dari kota Qingyang. Dapat dikatakan bahwa mereka secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Suling. Karena inilah mereka mengetahui betapa tidak bergunanya Suling sebelumnya. Namun, sekarang setelah mereka melihat Suling menjadi begitu kuat dengan mata kepala sendiri, mereka pasti terkejut. Bagaimana bisa sepotong sampah tiba-tiba menjadi begitu kuat? Sulit dipercaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa Suling, yang pernah dianggap sampah oleh orang lain dan disebut sampah oleh orang lain, telah menjadi sangat kuat. Ling Er, kamu sebenarnya sekuat ini. Lin Feng berada di level 9 dari Realm Refinement tubuh. Kekuatannya mendekati alam asal, tapi dia dipaksa mundur dengan satu serangan. Meskipun Suyun tahu bahwa Suling berbeda dari sebelumnya, Suyun tidak berharap dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suhai berdiri di samping Su Yunshan. Saat ini, suasana hatinya sama dengan Su Yunshan, dia tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah Suling. Hehe, masih terlalu dini bagi kalian semua untuk merayakannya. Baru saja, Lin Feng memakan bone Corrosion Pellet. Saat ini, kekuatannya pasti akan menembus alam asal dan bahkan mencapai alam asal tingkat 2. Suling mungkin tidak bisa mengalahkannya. Itu benar. Lihatlah kekuatan mendalam yang diledakkan Lin Feng. Saya khawatir saat ini, kekuatan Lin Feng seharusnya sudah mencapai alam asal tingkat 2. Meskipun kekuatan Suling tidak terduga, dia tidak memenuhi syarat untuk memaksa kembali alam asal tingkat kedua. Mendengar analisis orang banyak, hati Su Yunshan tidak bisa membantu tetapi gemetar. Tatapannya mendarat di Lin Feng. Setelah Lin Feng menelan pil korosi tulang, kekuatannya memang meningkat beberapa kali dan dia langsung menerobos ke tingkat 2 dari alam asal. Ling Er, hati-hati! Su Yunshan tiba-tiba meneriakkan pengingat. Tetapi pada saat ini, Lin Feng tiba-tiba bergerak. Tekniknya yang seperti kilat langsung mencapai kecepatan maksimumnya. Dengan suara, boom, di udara, Lin Feng tiba di depan Suling. Kamu bajingan terkutuk, trik apa lagi yang kamu miliki? Gunakan semuanya. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa kali, sudut mulut Lin Feng meringkuk menjadi senyuman ganas. Kemudian, tangan kanannya mengepal dan menabrak kepala Suling. Pada saat ini, ki mistik dalam tubuh Lin Feng telah mencapai batasnya dan pukulan ini adalah pukulan terkuatnya. Itu sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri Realm Refinement tubuh manapun. Bahkan jika Suling kuat, lalu kenapa? Dibandingkan dengan dia saat ini, dia masih seekor semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Mati! Mati untukku! Suling, aku, Lin Feng, akan mengambil nyawamu. Matanya yang merah darah dipenuhi dengan kekejaman saat dia tertawa gila. Mata buasnya mendarat di tubuh Suling saat dia meraung. Ini benar-benar lucu. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda tidak memenuhi syarat.
Suling tertawa dingin. Matanya terbuka lebar dan tatapannya sedingin es. Setelah itu, pedang surgawi desolate di tangannya bergetar hebat saat mengeluarkan dengungan pedang yang jelas. Langkah kedua dari 9. Mistik teknik pedang surgawi, bayangan soliter. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Suling mengedarkan teknik 9 pedang surgawi mistik dan ki mistis di dalam tubuhnya menjadi gelisah. Kemudian, dia menyaksikan Desolate Heavenly Sword di tangannya benar-benar membentuk 6 bayangan pedang. Keenam gambar pedang ini samar-samar terlihat dan mengandung aura pedang yang kuat. Mata Suling menjadi dingin saat dia berteriak, "Pergilah padaku!" Desir, desir, desir. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar. 6 bayangan pedang menembus udara dengan suara, menusuk dengan liar ke arah Lin Feng. Lin Feng gemetar, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia melolong gila saat tangan kanannya mengepal lebih keras. "Hancurkan untukku!" Saat ki mistis di tubuhnya menyembur ke tinjunya. Ledakan! Lin Feng membanting tinjunya ke bawah, menyebabkan udara bergetar dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, 6 bayangan pedang semuanya turun dan bertabrakan dengan Lin Feng. Di mata orang banyak, Lin Feng mirip dengan layang-layang yang terlepas dari garis pandangnya, terbang mundur saat darah segar mewarnai tubuhnya menjadi merah. Terushing Thunder Fist yang kamu latih adalah teknik kultivasi peringkat Xuan, bahkan lebih rendah dari teknik kultivasi peringkat bumi. Selain itu, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan serangan jiwa terhadapku barusan. Di mana Anda mendapatkan kualifikasi untuk melawan saya? Setelah memukul mundur Lin Feng, Suling tidak terluka sama sekali. Tatapannya dingin saat dia dengan dingin menatap Lin Feng, yang memuntahkan darah ke tanah. "Kamu!" Lin Feng meringis kesakitan saat melihat Suling. Dia tidak tahan dengan penghinaan Suling. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Suling. Dengan mengkonsumsi bone corrosion pellet, dia memiliki kekuatan tingkat 2 dari alam asal. Namun, dia masih dipukuli oleh Suling tanpa bisa melawan. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang di depannya jelas merupakan pemborosan di tingkat ke-6 dari alam penyempurnaan tubuh. Bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat? Di bawah panggung bela diri, semua orang sudah terperangah. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Suling! Apakah orang ini masih Suling? Sampah dari masa lalu itu, tidak hanya dia membunuh iblis dengan 1 serangan pedang, dia bahkan memaksa Lin Feng mundur dengan 1 serangan pedang. Di kota Qingyang, Lin Feng adalah seorang jenius yang terkenal sementara Suling adalah seorang yang tidak berguna. Tapi sekarang, Suling tidak hanya mengalahkan Lin Feng, tapi dia bahkan memaksa Lin Feng untuk mundur setelah Lin Feng mengkonsumsi pil korosi tulang. Lin Feng yang menggunakan bone corrosion pil adalah ahli alam asal tingkat 2 asli. Jika Suling mampu memaksa Lin Feng mundur dengan 1 serangan pedang, bukankah itu berarti Suling saat ini memiliki kekuatan yang melampaui ahli alam asal tingkat kedua? Desir. Mengingat bahwa Suling memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang ahli alam asal, kerumunan tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Saat mereka melihat ke arah Suling, ada tambahan keterkejutan dan keraguan di mata mereka. Mereka penasaran mengapa Suling, sampah ini, bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Suling berdiri di panggung bela diri. Tatapannya dingin saat dia menatap Lin Feng, yang terbaring di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu masih tidak akan mengaku kalah?" Suling dengan jelas mendengar diskusi panas dari orang-orang di sekitarnya. Namun, dia terlalu malas untuk menjelaskan dirinya sendiri. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah apakah Lin Feng akan mengaku kalah atau tidak. Mata Lin Feng galak saat dia menatap Suling. Pada saat ini, dia sangat membenci Suling. Dia meludahkan seteguk darah ke arah Suling, tapi Suling mengelak. Setelah melihat Suling menghindari serangan itu, mata Lin Feng langsung menjadi dingin dan dia menjadi semakin marah. Tapi setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak, "Kamu sampah, kecuali kamu memanggilku kakek, aku pasti tidak akan mengaku kalah." Hur-hur. Mendengar kata-kata Lin Feng, Suling terkekeh beberapa kali. Segera, Suling memandang Du Yanshan dan berkata dengan suara muram, "Du senior, jika saya tidak sengaja membunuh seseorang di arena, bagaimana saya harus menghadapi mereka? Hari ini, untuk semua prajurit yang melangkah ke arena, hidup dan mati akan diputuskan oleh surga. Apa maksudmu dengan membunuhnya secara tidak sengaja? Jika dia bersikeras tidak mengakui kekalahan, kamu bisa membunuhnya. Namun, jika dia pergi arena, kamu tidak bisa membunuhnya."
Du Yanshan melirik Suling dengan apresiasi dan dengan santai menjelaskan. Dia memang terkejut ketika Suling memaksa Lin Feng mundur dengan satu serangan pedang. Terutama ketika Suling sekali lagi memaksa Lin Feng untuk mundur setelah meminum pil korosi tulang, Du Yanshan mau tidak mau merasa terkejut di dalam hatinya. Dengan penanaman alam pemurnian tubuh, satu serangan bisa memaksa kembali ahli alam asal. Seniman bela diri itu terlahir sebagai jenius pedang. San Qian mengikuti di samping Du Yanshan. Dia secara alami memperhatikan kinerja Suling beberapa saat yang lalu. Semakin baik kinerja Suling, San Qian semakin marah, dan dia semakin ingin membunuh Suling. Bajingan terkutuk ini, jika aku membiarkannya terus hidup, aku khawatir setelah beberapa saat, dia akan menjadi ancaman serius bagiku. San Qian menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam, tampaknya aku harus bergerak setelah akhir putaran pertama ujian untuk Pavilion Raja Pedang. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Suling tidak tahu apa-apa tentang pikiran jahat San Qian. Saat ini, dia dengan hati-hati merenungkan apa yang dikatakan Du Yanshan. Yang dimaksud Du Yanshan adalah Suling bisa membunuh Lin Feng di arena. Jika Lin Feng meninggalkan arena, Suling tidak bisa lagi membunuhnya. Dengan kata lain, jika Suling ingin membunuh Lin Feng, dia harus melakukannya sekarang. Memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata Suling. Dia menatap Lin Feng dengan tatapan gelap dan dengan dingin berkata, karena kamu tidak mau mengakui kekalahan, maka kamu tidak perlu mengakui kekalahan. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tapi sayangnya, kamu tidak berhasil. Kamu berani membunuh. Mendengar apa yang dikatakan Suling, hati Lin Feng langsung bergetar. Jejak ketakutan melintas di matanya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Desolate Heavenly Sword di tangan Suling memancarkan cahaya dingin. Segera setelah itu, luka berdarah muncul di tubuh Lin Feng. Setelah luka berdarah itu memotong meridian Lin Feng, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menutupi lehernya dengan tangannya, tidak berani percaya apa yang baru saja terjadi, dan berkata dengan kebencian, kamu benar-benar berani membunuhku. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Feng jatuh telentang, sekarat dengan kematian yang mengerikan di arena. Melihat Lin Feng yang mati di tanah, ekspresi wajah Suling tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, dia seperti orang tanpa emosi saat dia melihat mayat Lin Feng dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menyimpan pedang desolate surgawinya dan di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, dia perlahan meninggalkan arena. Saat ini, Suling dengan sempurna menjelaskan apa artinya menjadi seorang ahli. Kepada musuh, dia harus membunuh sebagaimana dan ketika dia mengatakan akan melakukannya, dia tidak membuang waktu. Jadi bagaimana jika dia berdiri di belakang Lin Feng di Lin Clan? Saat Suling berkata, bunuh, yang dia maksud adalah bunuh. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menghentikannya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa yang tidak berguna itu benar-benar akan berubah menjadi pembunuh yang begitu menentukan. Hanya ketika Suling meninggalkan arena, para penonton berangsur-angsur pulih dari keterkejutan mereka. Mereka menatap sosok Suling seolah-olah sedang menatap setan. Terkejut, mereka bertanya, orang ini, apakah dia benar-benar sampah di masa lalu? Setelah membunuh Lin Feng, Suling pasti akan kurang beruntung. Lin Zhen pasti tidak akan melepaskan Suling dengan mudah. Seseorang berkata dengan suara berat. Semua orang tahu bahwa Lin Feng adalah yang tertua kedua di Lin Clan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan bosnya Lin Xuan, bakatnya dalam martial Dao masih sangat tinggi. Dan sekarang, Lin Feng telah dibunuh oleh Suling dengan satu tebasan. Lin Zhen pasti akan membalas dendam untuk ini. Memang. Bicaralah tentang iblis, dan iblis akan datang. Sama seperti semua orang sedang mendiskusikan Lin Zhen, ki mistis yang kuat dan mendominasi langsung meletus dari pusat bidang pelatihan seni bela diri. Semua orang melihat ke arah tengah lapangan latihan pada saat yang sama dengan kaget. Mereka berkata dengan suara yang dalam, Lin Zhen telah tiba. Suling pasti sudah mati. Lin Zhen adalah kepala keluarga Lin. Tubuhnya sangat panjang, pelipisnya agak putih, dan sepasang matanya yang dingin setajam pisau. Pada saat ini, tatapannya sedingin es saat dia menatap mayat di arena yang tergeletak di genangan darah. Suling, mati. Ketika dia baru saja memasuki bidang pelatihan seni bela diri, Lin Zhen telah mendengar semua yang baru saja terjadi. Namun, dia tidak percaya bahwa Suling, sampah terkutuk itu, akan mampu membunuh Lin Feng.
Oleh karena itu, dia bersikeras datang ke Koloseum untuk melihat secara pribadi apakah Lin Feng benar-benar mati di tangan suling, bajingan itu. Ketika dia melihat mayat di arena, wajahnya langsung menjadi pucat pasi dan ekspresinya menjadi sangat kaku. Suling. Semua ini dilakukan oleh Suling. Suling membunuh Lin Feng dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, wajah Lin Shen pucat pasi. Matanya dipenuhi dengan keganasan dan kemarahan yang ekstrim. Dia memelototi Suling yang berdiri agak jauh dan meraung, "Mati!" Dalam sekejap, udara meledak dengan keras, dan sosok Lin Shen langsung menghilang dari pandangan orang banyak. Suling tidak bisa menahan cemberut saat melihat metode kilat Lin Shen. Dia berpikir dalam hati, orang ini sebenarnya berada di puncak panggung Yuanwu. Kecepatan Lin Shen secepat kilat, kekuatan destruktif meledak dari tubuhnya, Earth Profound Ki yang menakutkan mendatangkan malapetaka seperti gelombang pasang, menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah secara drastis. Kepanikan tertulis di seluruh wajah mereka, saat mereka buru-buru mengelak. Ke samping. "Pak Tua Lin Shen, berhenti!" Melihat Lin Shen tiba-tiba menyerang, tatapan Suyun langsung berubah menjadi dingin. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan semua energi yang mendalam di laut Ki-nya menyembur keluar. Dia tiba-tiba mengambil tindakan dan ingin menghentikan Lin Shen. Namun, karena perubahan waktu yang tiba-tiba, Lin Shen sekarang hanya berjarak 1 lengan dari Suling. Tidak peduli seberapa cepat dia, itu sudah terlambat. Alis Suling terjalin erat. Matanya suram saat dia menatap dingin ke arah Lin Shen. Dia kemudian berteriak, "Mungkinkah kamu masih tidak akan ikut campur?" Mendengar ini, semua orang tercengang. Wajah Lin Shen penuh kecurigaan, tapi dia yakin Suling sengaja mempersulitnya. Semua energi misterius di tubuhnya terkonsentrasi pada tinjunya saat dia meninju ke arah kepala Suling. Retakan! Hampir tepat pada waktunya, cahaya dingin yang tajam keluar. Meskipun Lin Shen kuat, dia hanyalah tubuh daging dan darah belaka. Jika dia tidak waspada, kilatan dingin itu akan dengan mudah memotong lengannya. Meskipun dia bereaksi tepat waktu, telapak tangan Lin Shen masih tergores. Matanya dingin dan dingin saat dia menatap orang yang memotong cahaya pedang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan, ini adalah dendam pribadi antara dia dan aku." "Apa hubungannya denganmu?" Hur. Setelah mendengar pertanyaan Lin Shen, Du Yanshan hanya bisa mencibir. Dia tidak memiliki pedang di tangannya, tetapi seluruh tubuhnya terbungkus lapisan pedang Ki, menyebabkan hati seseorang bergetar. Pada saat ini, dia dengan dingin menatap Lin Shen, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sudah waktunya Pavilion Raja Pedang merekrut siswa, dan dia telah berhasil maju ke putaran kedua kompetisi. Jika Anda bersikeras untuk membunuhnya di sini, maka bunuh aku dulu, jika kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya." Setelah mengatakan ini, mata setengah tertutup Du Yanshan melebar. Cahaya dingin melintas di dalamnya, menyebabkan semua orang bergidik. Energi pedang yang menakutkan langsung menyebar ke segala arah dengan Du Yanshan di tengahnya. Kekuatan asli, Anda telah melangkah ke dalam kekuatan asli. Setelah merasakan aura pedang yang menakutkan itu, hati Lin Shen langsung menjadi dingin. Sambil mengerutkan kening, dia dengan sungguh-sungguh menatap Du Yanshan dan berkata, "Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu ronde pertama sebelum aku membunuhnya." "HMPH, anggap dirimu masuk akal." Dengan mendengus dingin, Du Yanshan menarik energi pedangnya dan suasana yang menindas segera menghilang. Segera setelah itu, dia memandang Suling dan dengan ringan berkata, "Kamu dapat yakin bahwa kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Jika ada yang berani bergerak melawanmu, kamu akan dipenggal tanpa ampun." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Hati Lin Shen bergetar saat ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Karena Suling telah membunuh Lin Feng, dia harus membalas dendam. Kalau tidak, bagaimana klan Lin dapat memantapkan dirinya di kota Qingyang di masa depan? Dilihat dari penampilannya, dia baru berusia 30 tahun, namun dia telah melangkah ke dalam kekuatan sejati. Masa depannya pasti tidak terbatas, dan Du Yanshan adalah seorang pembudidaya pedang, kekuatan sejatinya belum pernah ditampilkan sebelumnya. Setelah mempertimbangkan poin ini, ketakutan Lin Shen terhadap Du Yanshan tumbuh. Pada saat ini, dia hanya berani berdiri agak jauh saat dia dengan dingin menatap Du Yanshan. Matanya sangat gelap, tapi dia tidak berani memprovokasi Du Yanshan. "Hehe, terima kasih Senior Du. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bergabung dengan Pavilion Raja Pedang." Setelah terkekeh beberapa kali, Suling mengangguk ke arah Du Yanshan dan perlahan berkata,
Nyatanya, sejak Suling berjalan menyusuri arena, dia tidak lagi mengkhawatirkan nyawanya. Ini karena Du Yanshan pernah berkata bahwa mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian Pavilion Raja Pedang tidak diizinkan untuk saling membunuh setelah meninggalkan arena. Meskipun Du Yanshan hanya mengucapkan kalimat itu dengan santai, Suling mengingatnya di dalam hatinya. Jadi, setelah membunuh Lin Feng, dia segera meninggalkan arena. Sekarang, bahkan jika Lin Shen ingin membalas dendam padanya, lalu kenapa? Mungkinkah hanya dengan Lin Shen, dia masih berani membunuh di depan Du Yanshan? Meski Suling tidak kuat, persepsinya sangat kuat. Saat dia melihat Du Yanshan, dia sudah melihat kultivasinya. Dia berada di tingkat pertama dari kekuatan asli, dan dengan kultivasi pedangnya, kekuatan keseluruhan Du Yanshan seharusnya berada di tingkat kedua dari kekuatan asli. Meskipun Lin Shen kuat, dia hanya berada di alam asal tingkat 9 dan masih ada jarak antara dia dan kekuatan asli. Jika dia menantang Du Yushan, dia pasti akan mati. Bajingan terkutuk, aku pasti akan membunuhmu dan membalaskan dendam Feng Er. Mata Lin Shen ganas saat dia dengan kejam menatap Suling. Dengan suara yang dalam, dia berkata, selama kamu berani meninggalkan tempat ini, aku pasti akan memohon kematian. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, Lin Shen berbalik dan pergi. Saat ini, selain merasa malu, tidak ada arti lain baginya untuk tinggal di sini. Dengan Du Yanshan di sini, mustahil baginya untuk membunuh Suling. Saya mungkin juga kembali ke Lin Clan dan segera membuat beberapa persiapan. Setelah Suling menyelesaikan kompetisinya di sini, saya akan langsung membunuhnya. Saat ini, di hati Lin Shen, Suling sudah menjadi mayat. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh Suling untuk membalaskan dendam Lin Feng. Melihat Lin Shen yang marah pergi, Suling tidak bisa menahan cibiran pahit. Segera setelah itu, Suling berjalan menuju sisi Su Yunshan. Ling Er, jangan khawatir. Denganku di sini, kamu bisa melupakan tentang menyakiti si tua bangka itu, Lin Shen. Ekspresi Su Yunshan menjadi lebih serius saat dia menatap Suling dan berbicara dengan suara rendah. Ya. Suling mengangguk berat. Dia sangat berterima kasih kepada Su Yunshan atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Meskipun dia bukan anak yang tidak berguna seperti Su Yunshan, dia masih menghargai perhatian dan perhatian yang dimiliki Su Yunshan untuknya. Kompetisi belum berakhir. Selanjutnya, mari kita lanjutkan. Setelah menatap Suling dalam-dalam, Du Yanshan mengumumkan tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa Suling telah menggunakan dia sebagai tameng. Pada saat ini, Du Yanshan mau tidak mau memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Suling. Dia berpikir bahwa Suling tidak bermoral, tetapi sekarang, dia merasa bahwa Suling sangat licik, sehingga sulit ditebak orang. Sepertinya orang ini berencana untuk membunuh Lin Feng sejak awal dan menggunakanku sebagai jimat pelindungnya. Du Yanshan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Baru sekarang dia mengerti arti sebenarnya di balik tindakan Suling. Sejak awal, Suling tidak berniat membiarkan Lin Feng pergi dari sini hidup-hidup. Dan ujian Sword King Pavilion kali ini hanyalah alasan bagi Suling untuk membunuh Lin Feng. Setelah memikirkan ini, sedikit kesenangan melintas di mata Du Yanshan. Dia tersenyum dan menatap Suling dengan pandangan yang dalam. Kemudian, dia berbalik dan pergi, kembali ke sisi arena untuk terus menonton pertempuran. Kakak senior sulung, mengapa kamu menyukai orang terkutuk itu? Melihat wajah sombong Suling, San Qian mengertakkan gigi karena marah. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Suling saat dia menanyainya. Aku tidak mendukungnya, aku menjunjung tinggi aturan Pavilion Raja Pedang. Mendengar kata-kata San Qian, Du Yanshan dengan dingin mendengus. Kakak juniornya ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar berpikir bahwa dia menyukai Suling. Itu hanya lelucon. Saat ini, Suling hanya mengalahkan satu orang. Apakah dia bisa menjadi murid Pavilion Raja Pedang adalah masalah. Mengapa Du Yanshan ingin berpihak padanya? Lebih-lebih lagi. Meskipun kekuatan sejati Suling telah mencapai alam asal tingkat kedua, itu hanya bisa berarti bahwa Suling mempraktikkan teknik kultivasi yang sangat kuat. Namun, bukan berarti bakat bela diri Suling sehebat itu. Dengan demikian, Du Yanshan merasa bahwa Suling tidak dapat memasuki Pavilion Raja Pedang. Pertahankan aturan Pavilion Raja Pedang. Kakak tertua, apa maksudmu dengan itu? San Qian terkejut. Hatinya menjadi semakin bingung saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang Anda tahu? Saya telah mengatakan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam ujian Pavilion Raja Pedang tidak diizinkan untuk saling membunuh setelah meninggalkan arena.
Lin Zhen ingin membunuh Suling. Jika saya tidak menyelamatkannya, bukankah itu berarti saya telah mengingkari kata-kata saya sebelumnya? Du Yanshan dengan dingin mendengus dan dengan dingin menjelaskan. San Qian ini memang sangat bodoh. Jika bukan karena bakatnya dalam martial Dao tidak buruk, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Raja Pedang Pavilion. Sungguh orang yang licik. Pada saat ini, San Qian segera bereaksi. Ketika dia melihat ke arah Suling, matanya dipenuhi dengan keganasan. Suling berdiri di dasar arena dan menyaksikan pertempuran itu. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya, terutama yang terjadi dengan Li Qianluo. Kekuatan Li Qianluo sangat kuat dan kultivasinya mencapai alam asal tingkat 2. Teknik kultivasi yang dia kembangkan juga merupakan teknik peringkat surga. Suling menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati. Jika tidak ada kejutan, kekuatan keseluruhan Li Qianduan sebanding dengan alam asal tingkat ketiga. Memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia berpikir dalam hati, ini baru babak pertama dan sudah, para ahli sebanyak awan. Jika saya ingin lulus ujian sepenuhnya, itu memang tidak mudah. Yang Wu Di, Wang Huan, Li Qianluo. Ketiganya adalah lawan yang sangat tangguh bagiku. Suling berkata dengan suara yang dalam. Putaran pertama kompetisi telah berakhir. Tidak termasuk satu yang tersisa di tengah, 16 lainnya telah pergi. 8 kontestan telah pergi. Dari 8 dari kalian, hanya 4 yang dapat mengikuti ujian akhir. Semuanya, tolong istirahat sejenak. Kompetisi 8 lawan 4 akan dimulai sebentar lagi. Tatapannya melintas di Yang Wudi dan tubuh lainnya. Dia kemudian menatap Suling sejenak dan berkata, jangan mencoba untuk menjadi pintar. Penilaian hari ini hanya akan melibatkan 4 orang dari Sword King Pavilion. Apakah kalian berdelapan akan dapat mengikuti ujian akhir atau tidak, semua tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Du Yanshan berbalik dan pergi, meninggalkan Suling dan yang lainnya. Pada saat ini, di tengah lapangan pelatihan seni bela diri, 8 pemenang putaran pertama Pavilion Raja Pedang telah berkumpul. Suling mengerutkan kening saat menatap Wang Huan. Pria berkulit gelap ini sebenarnya adalah anggota keluarga terkenal. Lebih-lebih lagi, yang membuat Suling semakin terkejut adalah beberapa tahun yang lalu, Wang Huan sebenarnya menduduki peringkat nomor 1 di alam asal. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di alam asal. Bahkan jenius nomor 1 Pavilion Raja Pedang saat ini, Zhang Tianwen, tidak dapat dibandingkan dengan Wang Huan ketika dia masih muda. Semua ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya bakat bela diri Wang Huan. Tapi sekarang, basis kultivasi Wang Huan hanya berada di lapisan penyempurnaan tubuh ke-9. Ini membingungkan Suling. Apa yang terjadi di sini yang menyebabkan tingkat kultivasi Wang Huan turun secara keseluruhan? Melihat penampilannya, dia sepertinya tidak lumpuh. Selain itu, kekuatan jiwanya sangat kuat, seharusnya di atas milikku. Jenius yang begitu kuat, apa sebenarnya yang terjadi? Kultivasinya benar-benar turun ke seluruh dunia. Suling mengerutkan kening dan merenung sejenak. Hatinya dipenuhi dengan keraguan saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, ketika Suling bingung, Wang Huan yang jangkung tiba-tiba menatap Suling tanpa berkedip. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju Suling. Segera, Wang Huan tiba di depan Suling. Suling tidak setinggi Wang Huan, dan ketika Wang Huan berdiri di depannya, dia tampak sangat lemah. Suling hanya bisa mengernyit sambil menatap Wang Huan. Pada saat ini, udara sepertinya menjadi diam. Keduanya sama-sama diam. Yang Wu, Li Qianluo dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum saat mereka melihat Suling dan Wang Huan. Sepertinya mereka menantikan pertarungan antara Suling dan Wang Huan. Kamu tidak buruk. Wang Huan berkata dengan suara yang dalam. Dia agak pendiam. Suling langsung mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dengan sosok besar seperti Wang Huan yang berdiri di hadapannya. Lebih-lebih lagi, Suling awalnya mengira bahwa niat Wang Huan adalah untuk bersaing dengannya. Namun, siapa yang mengira Wang Huan hanya datang kepadanya untuk mengatakan, kamu tidak jahat? Ini praktis membuang-buang waktu istirahat Suling. Adik Suya bersedia memutuskan pertunangan denganmu apapun yang terjadi. Menurut pendapatku, pilihan adik Suya mungkin benar-benar salah. Tanpa menunggu Suling berbicara, Wang Huan melanjutkan, kamu bukan sampah.